A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita baca bareng-bareng Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Kurma, yang semoga kita bersama, saya dan panjenengan semua, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah, dan semoga kita bersama senantiasa istiqomah, ajak di dalam ibadah, sampai kelak kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 kunci utama. Yang pertama, kunci gudang. Terus kadung nulis ya. Lah panjenengan kesusu mawon, saya belum bilang. Ada 3 kunci utama untuk meraih husnul khatimah. Ini insya Allah ibu-ibu panjenengan ini semuanya istiqomah ngaji. Dan mudah-mudahan dengan ngaji panjenengan ini Allah anugerahkan ke panjenengan semua wafatnya itu ketika sujud di waktu sholat tahajud. Kersa mboten? Lawang tahajudan mboten nate kok. Bagaimana tidak pernah sholat tahajud meninggalnya pas tahajud? Nah maka ada berapa kunci bu? Ada berapa? 3. Yang di belakang ibu-ibu jamaah. Malu saya. Bu, ada berapa kunci bu? 3. Kunci yang pertama. Kunci gudang, brankas, apa lagi? Nomor 1, agar kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah, itu kunci yang pertama adalah istiqomah. Nomor 1, istiqomah. Istiqomah itu bu, ajak. Senantiasa melakukan kebaikan di setiap tempat, di setiap waktu, dalam semua keadaan. Pokok panjenengan pergi kemanapun kudu panggah apik. Panjenengan di tempat manapun tetap baik, di waktu kapanpun tetap baik, berteman dengan siapapun tetap baik. Jadi istiqomah yang kita maksud, istiqomah di dalam kebaikan. Dados panjenengan pindah ten pundi mawon, tetap panjenengan di dalam kebaikan. Panjenengan di rumah, niati api, amalane api. Panjenengan di tempat kerja, niatnya baik, amalannya baik. Panjenengan sedang kumpul dengan teman-teman, kumpulannya baik, amalannya baik, tutur katanya baik, akhlaknya baik. Sehingga ketika panjenengan itu pindah waktu, pindah tempat, pindah teman, kalau perpindahannya apik terus, maka kapanpun panjenengan wafat, insya Allah dalam keadaan baik. Dan wafat yang baik itulah yang disebut husnul khotimah. Maka kunci nomor 1, istiqomah.
Istiqomah dalam kebaikan. Wis dimanapun baik. Jam berapapun baik. Dengan siapapun baik. Kunci yang kedua, banyak berdoa. Banyak berdoa. Minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kematian yang husnul khotimah. Itu nomor 2. Minta, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan yang terbaik. Dan panjenengan boleh milih, mboten napa-napa. Ya Allah, wafatnya di rumah pas sholat duha. Boleh apa enggak berdoa begitu? Boleh. Ya Allah, wafatnya pas puasa Senin Kamis. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau panjenengan istiqomah dengan doa semacam itu, maka Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Nopo janji ini Gusti Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berjanji, Allah bersumpah, berdoalah kalian kepadaku, jalu marang Gusti Allah. Apa yang Allah janjikan, apa yang kalian minta oleh Allah akan dikabulkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus berdoa, Bu. Dongo sing wakeh, ya Allah, husnul khatimah. Bahkan kalau panjenengan latah, tahu latah? Biasa kalau perempuan latahnya apa? Allahu Akbar. Tenane. Biasa latahnya rada elek, jaran, jangkrik. Pokok semua nama-nama kebun binatang keluar. Kadang-kadang perangkatnya manusia. Iya, saking saruni. Nah, coba kalaupun panjenengan itu latah, tapi latah nggak bisa disetting ya. Nggak iso ditoto. Coba dipikirkan pokok latahku husnul khotimah. Dikageti, husnul khotimah. Gelas pecah, husnul khotimah. Apalagi suami nikah lagi, husnul khotimah. Gitu. Setuju mboten? Oh, ndak mau husnul khotimah. Lo yang ndak apanya? Oh, yang itu. Nggih, paham. Wes pokok diikhtiarkan, kalaupun panjenengan eling langsung nyebut ya Allah husnul khotimah. Insya Allah doa-doa kita oleh Allah diijabah. Amin. Nomor 2. Nomor 3. Apa Bu kunci husnul khotimah nomor 3? Mengingat kematian. Orang kalau kepikiran mati, mesti uripe hati-hati. Nggih napa nggih? Maka beberapa waktu itu, Bu, banyak cerita dari jamaah, orang yang kami kenal, bahkan keluarga, itu dikageti dengan sakit kanker. A'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua oleh Allah dikaruniai sehat walafiat. Amin. Dikageti, Bu, kanker, setelah dicek sudah stadium lanjut. Lanjut itu 4 ke atas. Jadi tinggal nunggu apa? Ini cuma tinggal nunggu kapan malaikat maut datang ya. Terus ada yang WA, ada yang telepon, ada yang ketemu, ada yang pas pengajian curhat cerita, ya apa Ustadz, kata dia. Saya bilang apa? Wes nggak usah khawatir. Sakit dan mati itu semuanya Allah yang ngatur. Nggih apa nggih? Banyak orang hidup sehat, hidupnya disiplin, gak tahu makan sing macem-macem, olahragai rutin, yo loro. Ada apa enggak? Ada. Ada yang uripe wis sing penting mlaku, mangan yo sak anane, obah yo sak obahe, malah sehat wal afiat. Karena semua siapa yang ngatur, Bu? Allah. Dan panjenengan kedah yakin tidak ada yang ngatur lebih baik dibanding Allah. Sudah. Maka urusan sakit, urusan mati itu semua urusannya Allah. Maka saya bilang sama beliau, beruntung panjenengan. Kalaupun ternyata penyakit ini mengantarkan panjenengan pada kematian, maka minimal panjenengan sampun siap-siap. Maka saya tawari, mau mendadak
atau siap-siap rumiyin? Oh siap-siap Ustaz. Lah ya wes mulai saiki siap-siap saya bilang. Tobat sama suami yang baik, bahkan tawanono suami yo Mas rapopo, asli rapopo Mas. Oh tetap tidak mau ya? Oh tetap tidak boleh? Memang berat ya. Tidak mudah wes, contoh liane wes. Maka sama anak-anak yang baik, kalau masih punya orang tua, punya kesempatan untuk minta maaf, gimana Pak Boten? Langsung ketika mendengarkan vonisnya tadi, langsung sregep tahajud, sregep poso, sregep ngaji, sehingga ketika waktunya datang, dia sudah dalam keadaan sempurna. Walaupun yo mengharap mati itu tidak boleh, gimana Pak? Tidak boleh. Kita itu harus optimis, panjang umur, sehat walafiat, uripe manfaat, penuh dengan berkah, kan begitu. Tapi ketika Allah takdirkan memang usia kita harus terputus, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik. Maka yang ketiga, caranya yang paling utama untuk mendapatkan wafat yang husnul khotimah, itu senantiasa mengingat kematian. Karena kalau orang iling mati, gak mungkin macem-macem. Gini apa boten? Coba nun sewu nggih. Ini saya cek dulu. Ada yang mau meninggal atau belum? Saya cek pelan-pelan. Saya diam-diam, jangan rame. Loh, kalau rame enggak bisa kena ini. Kasih dos, langsung Pak Ustadz dewe. Langsung takut saya, udah enggak jadi. Wes, sekarang contohnya begini. Contoh begini ibu-ibu, nun sewu nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya sehat panjang umur. Amin. Misalkan ada sekarang jam 9 kurang 10 menit. Terus ada surat dari malaikat maut nyurati panjenengan lewat WhatsApp. WhatsApp terkirim. WhatsApp terbaca. Tulisannya malaikat maut. Pemberitahuan peringatan terakhir. Nanti pukul 12.00 siang pas gak maju, gak mundur, panjenengan berangkat ke negeri akhirat. Sudah, misalkan diberitahu seperti itu, dan itu infonya valid. Infonya apa? Valid. Kok ngerti A1 bareng? A1. Sekarang jam 9, kira-kira mulai jam 9 sampai jam 12, panjenengan ngapain? Senam? Zumba? Zumba, tarik ibu-ibu, angkat kakinya lebih tinggi, go, semangat, go. Begitu kira-kira? Atau panjenengan bakal ngerasani tonggo sebelah yang rondo anyaran? Atau panjenengan bakal cek Shopee, check out, pesen barang? Apa yang Anda lakukan? Loh kan? Tobat, istighfar, sholat, ngaji. Iya benda? Karena panjenengan tahu usia saya tinggal sedikit, kesempatan saya tidak tersisa sebanyak orang lain. Maka ketika panjenengan mengingat mati, apa yang terjadi? Panjenengan akan jadi orang sing remi niku pakem. Dijak rasan-rasan. Gue lepas ngerasani mati. Ada benda orang rasan-rasan mati? Hati-hati. Khurma. Ini kena na'udzubillah min. Nah, maka ibu-ibu sekalian, apabila kita menginginkan kematian yang husnul khotimah, maaf husnul khotimah itu tidak datang tiba-tiba. Husnul khotimah itu dibangun sedikit demi sedikit, yang nanti hasil akhirnya panjenengan sukses, panjenengan berhasil, panjenengan memetik buah dari tanaman yang panjenengan tanam, panjenengan semuanya wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, rata-rata kalau saya lihat ini umurnya 40 ke atas. Nggih,
ke bawah. Bismillah. 17 tahun. Oh, plusnya banyak sekali. Pitulas plus. Maka sekarang Bu, begini. Orang itu ketika mencapai umur 40, itu maka dia sudah sampai pada fase siap-siap mulih nang akhirat. Saya ulang ya. Ketika usianya sampai berapa? 40. Panjenengan kan 40 kurang 7 ya? Oh lebih? Lebih berapa? Kok kelihatan masih kayak 32 loh. Masya Allah. Guyon ya? Guyon. Sudah? Kenapa? Dia harus siap-siap untuk pindah ke negeri akhirat. Karena yang tersisa setelah usia itu mencapai 40, kemungkinan besar tidak lebih banyak dibanding yang sudah dilewati. Kalau yang sudah lewat 40 tahun, yakin bakal ketemu 40 tahun berikutnya? Berat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, umurnya umatku, niki roto-roto nih, sebagian besarnya, itu cuma antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu antara itu. Yang meninggal dunia sebelum 60 banyak. Dan yang bisa tetap hidup setelah lewat 70 sedikit. Rata-ratanya 60 sampai 70. Yang berangkat sebelum 60 banyak. Yang bisa hidup setelah 70 cuma sedikit. Non sewu. Angkat tangan yang rawuh ten meniko majelis taklim kurma yang usianya di atas 70. Non sewu. 1, 2, 3, 4. Yang di kanan kiri? Lah apa umroh? Haji. Oh hadiah umroh. Umroh kecil. Haji. Angkat tangan lagi yang di atas 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokok katakanlah di bawah 10 lah ya. Sementara yang datang sekarang berapa? Banyak. Itu menunjukkan Bu, yang panjenengan usianya 70 ke atas. Saya mau tanya ke panjenengan, rencang-rencang panjenengan saat ini kita pundi? Kemana? Sudah pindah alam, pindah tempat hidup. Nah sekarang begini, berarti Bu, ketika usia kita mencapai 40, dan saya sekarang pas, padahal kelihatan masih 23 ya. Sing nyeneng no gitu, jadi orang jangan sing nggih Ustaz gitu loh, sing nyeneng nih. Ketika lewat 40, para ulama mengatakan yang akan kamu lewati berikutnya tidak akan lebih banyak dibanding yang sudah terlewat. Kalau begitu, non sewu, lek sugie kari titik, lek ayune sisa sedikit. Kalau punya pangkat, gak suwi maneh bakal mandek. Nggih apa nggih? Kalau terkenal, hati-hati, bilu engkas mati. Maka ketika mencapai 40, hati-hati. Apalagi ketika sudah sampai 60, 60. You know 60? Aduh. Saya biasa ngaji itu di kampung Inggris, di Eropa, Amerika. Jadi in English. Tapi kalau di Kediri ini in kromo inggil. Iya. Apalagi ketika usia itu jangankan 40. 40 saja waktunya siap-siap. Sudah waktunya apa? Berkemas. Berkemas itu apa? Tasnya mulai dibuka, sebagian pakaiannya mulai dimasukkan, bekal-bekalnya mulai dipersiapkan, bakal pindah kemana sesekali mulai dikunjungi. Oh, bakal pindah rene. Oh, modelnya 2 kali 1. Mulai ditoto Bu, dikaplingi, mulai diukur seret. Mas, ukurno dawaku Mas. Diukur. Sampean 1,3. Oh iya. Langsung panjenengan datang kemana? Toko kain. Iya, tapi kainnya bukan kain yang motif begini ya.
Mulai ngukur kain, seret. Mulai ngukur tanah, seret. Panjenengan yang punya tanah hektaran, kepake cuma 2x1. Sisanya kemana? Direbut anak putu. Kayak ada yang salah, betul ya? Betul apa salah? Nah, maka dengan itu, ketika 40 saja, sudah harus siap-siap. Apalagi mencapai 60. Tak cerita nih. Ada satu ulama di zaman tabi'in. Namanya Al-Fudail ibnu Iyad. Namanya Al-Fudail bin Iyad. Sinten bu? Sinten namanya bu? Al-Fudail bin Iyad bin. Wes, pokok panjenengan inget aja itu ya. Ditulis nggih kersa, mboten ditulis, yang penting panjenengan faham dia. Gak usah ruwet-ruwet. Sudah, suatu hari Al-Fudail ibnu Iyad ini ketika safar ketemu laki-laki. Ketoke mlakune wis abot. Rambutnya sudah mulai berwarna putih. Jenggot, kalau saya kan masih hitam. Saya ketoro enom. Nah, jenggotnya mulai berwarna putih. Kulitnya mulai keriput, tangannya kelihatan mulai urat-uratnya keluar. Maka sama Fudail ditanya, "Kam umruka?" Mas, yuswa pinten? Umurmu berapa? Laki-laki itu bilang begini, "Sittina sanatan." Umur saya 60 tahun. Pinten bu? 60. Hati-hati, sing kroso swidak atau punjul dari swidak. Ini bukan nakut-nakuti, karena panjenengan takut ataupun tidak, mati itu pasti. Tidak usah wedi, tidak usah takut. Nanti di akhir tak ceritain cek gak wedi mati. Yo tetap wedi, cuma roto enteng gitu ya. Nanti tolong saya diingatkan. Begini, ditanya sama Fudail, "Mas, usia kamu berapa?" Dia bilang, "Sittina sana." Umurku swida 60 tahun. Apa kata Al-Fudail? Idzan yushiku antusol. Berarti sampean mas sebentar lagi sampai. Karena perjalananmu selama 60 tahun itu sudah cukup panjang. Berarti ketika usiamu 60 sebentar lagi sampai. Terus laki-laki itu tanya, "Wa mal hila?" Apa jalan keluarnya? Supaya ketika nanti saya sampai ketemu dengan Allah Ta'ala, saya ketemu Allah dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Kan kita kepingin ya, ketemu Gusti Allah dalam keadaan qalbun salim, hatinya selamat. Yang itu mencirikan panjenengan itu ahli surga. Allahumma amin, insya Allah. Ini kalau wajahnya harus pantas, Wisan. Iya, pantas surga. Pantas masuk surga. Rapi, jilbabnya bagus, Masya Allah. Sudah? Maka laki-laki itu tanya, umurku 60. Waduh, kalau sudah 60, diluengkas budal. Sudah waktumu hampir sampai di perjalananmu bagian terakhir. Hampir memotong pita di garis finish. Terus laki-laki itu tanya, "Wa mal hila?" Kalau begitu, apa saran panjenengan untuk saya? Apa nasihat panjenengan untuk saya? Apa jalan keluarnya sehingga ketika saya harus wafat dalam waktu yang tidak lama lagi, saya wafat dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Panjenengan dengarkan baik-baik. Kaget. Mulai ya. Tidur semakin dalam dan semakin nyenyak, semakin dalam di dalam mimpi. Oh, kayaan malah melek ya. Saya khawatir kayak yang hipnotis itu. Panjenengan pernah digendam? Mau tak coba? Saya tidak bisa. Sudah, panjenengan dengarkan. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya biar selamat ketika kelak saya bakal wafat yang nampaknya tidak lama lagi?
Napa jawabane Fudail? Panjenengan mirengaken baik-baik. Aslih ma baqiya aslahallahu laka ma qad salafa. Wes itu tulis. Loh. Iya itu tulis. Oh diulang. Nggih. Aslih ma baqiya aslahallahu laka ma qad salafa. Oh iya artinya ya. Siap. Apa artinya? Perbaiki sisa usiamu, maka yang telah lalu oleh Allah akan diselesaikan, diampuni, diperbaiki, ditutupi, tidak jadi masalah. Jadi apa? Perbaiki yang tersisa, maka yang telah lalu oleh Allah akan diperbaiki. Saya ulang, apa artinya? Perbaiki yang tersisa, yang maksudnya tersisa dari apa? Dari usiamu. Karena sisanya kan tidak banyak lagi. Karena usianya orang tadi sudah sampai berapa tahun? 60. Maka perbaiki yang tersisa, maka Allah akan memperbaiki untukmu apa yang telah lalu. Allah memperbaiki yang telah lalu itu maksudnya apa? Kalau ada dosa diampuni. Kalau ada kurang-kurangnya sama Allah ditambal. Kalau ada jelek-jeleknya oleh Allah diperbaiki. Kalau ada aib-aibnya oleh Allah ditutupi. Syaratnya satu, sisa usiamu yang masih tersisa api ono. Perbaiki yang tersisa, maka Allah akan memperbaiki untukmu yang telah lalu. Nah maka hati-hati. Lek wis umure swidak lah kok panggah seneng rasan-rasan. Atau malah ngepol rasan-rasannya. Jane Ustadz Rifki ki bojone spiro sih. Jari ini kok wis papat. Coba, mana orang yang sering ngomong begitu? Mana? Wong yo teko ngene iku. Lek ceramah mesti omongane poligami. Gari loro atiku, Mbak. Gak diwek-wek lambene, Masya. Hati-hati. Kalau sudah sampai 60 tidak kunjung baik, apa kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya? A'dzarallahu mra'an akhara ajalahu ila 70 sanatan. Ila 70 sanatan. Allah tidak menerima uzurnya seorang manusia yang umurnya sudah sampai 60 tahun. Maksudnya apa? Sudah sampai 60 tahun, lah kok tidak kunjung lebih baik, tidak kunjung tobat, tidak kunjung berubah, senengane nonggo petan di omahi tonggo, jilbabe lek pas metu dicepot gak digawe, kemudian ketemu bakul sayur aker-akeran ambek tonggone rebutan gereh, rebutan pindang, ilo-iloan, iku bojone ndek laut kok bendino keramas ya opo. Nah, astagfirullah. Maka yang model begitu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad kalau sampai usia 60 tetap seperti itu, kecil kemungkinan akan berubah menjadi baik. Paham boten? Nah sekarang begini kita baleni. Perbaiki yang tersisa, Allah akan memperbaiki yang telah lalu. Memperbaiki yang telah lalu maksudnya le ono dusone diampuni, le ono elee diperbaiki, le ono kurangi ditambahi, le ono aibe ditutupi. Dengan cara sedikit yang tersisa ini, paling kurang berapa tahun sih? Ada yang mungkin sisa 2 tahun, ada yang mungkin sisa 5 tahun, ada yang mungkin sisa 7 tahun. Gitu apa nggih? Yang tahu siapa? Allah. Maka yang tersisa yang tidak banyak ini ngempet. Diapi-apii, sholatnya diperbaiki, ngajine diistiqomai. Kalau kuat ditambahi poso, lek meripati mboten ngantuk ditambahi sholat tahajud. Kalau punya rezeki lebih ditambahi ngewangi tonggone, ngewangi dulure, nyumbang panti asuhan. Kenapa? Sedikit yang tersisa ini menjadikan Allah memperbaiki yang telah lewat. Ada yang sudah lewat 40 tahun, ada yang sudah lewat 50 tahun, ada yang sudah lewat 60 tahun, bahkan ada yang sudah lewat 70
tahun. Maka dengan itu perbaiki sisa usia, Allah perbaiki apa yang telah lalu. Nah, ada hadisnya, Bu. Nopo Ustadz hadisnya? Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu, beningat, ikut doa apa lah nih? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung terakhirnya. Amalan itu tergantung terakhirnya. Amalan saya dan panjenengan yang dilihat oleh Allah sebagai penentuan itu didelok terakhir. Apik atau jelek, baik atau buruk, solih atau tidak solih. Itu yang Allah lihat terakhirnya. Maka sak dawane umur rasan-rasan, gak nutup aurat, pakaiane ketat, sak dawane umur. Tapi ternyata akhir usianya baik, maka sepanjang umur yang jelek-jelek tadi oleh Allah diampuni. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah bersabda, amalan itu tergantung terakhirnya. Nah sekarang begini Bu, Ustadz, bagaimana caranya memperbaiki usia? Memperbaiki sisa usia. Bagaimana memaksimalkan usia kita ini Ustadz? Nah, panjenengan tulis nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Loh, ya tunggu dulu, sabar. Ustadznya kan saya. Lah kok panjenengan ngatur saya? Nomor 3. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Ustadznya siapa? Saya. Berarti panjenengan nurut saya apa saya nurut panjenengan? Nah, ayo wes manut ae. Enak-enak. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Bahwa manusia itu memiliki 3 usia. Bahwa manusia itu memiliki 3 usia. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwasannya manusia memiliki 3 usia. Ditulis saged, dieling-eling nggih saged, gampang. Saya tidak pernah ceramah ngel-ngel gak tahu, gampang. Pokok panjenengan pulang insya Allah panjenengan masih ingat. Nanti jadi oleh-oleh ketika pulang, suami panjenengan dudukkan, Mas, lungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Puji dan syukur alhamdulillah. Shalawat panjenengan ceramah 1 jam setengah. Seperti ceramah saya tadi. Saged boten? Kata suaminya, kesambet jin Dek ndi to, Dek? Mulai ngaji kok malah kayak wong kelebon jin ngene iki apa ini? Sudah. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi manusia memiliki berapa usia? 3. Memiliki 3 usia. Nomor 1. Al-umru al-insani. Umur secara manusiawi. Nomor 1. Umur secara manusiawi. Yang ini kabeh podo. Mau orang Islam, mau orang non-muslim, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang baik, mau orang jahat, semuanya sama. Punya modal usia yang sama. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, batasannya antara 60 sampai berapa tadi? 70. Dan sedikit yang bisa melampaui 70. Nah itu umur manusiawi biasa, umur wong kabeh seperti itu. Semua manusia memiliki usia yang satu ini, yaitu umur secara manusiawi. Kalau dalam istilahnya al-umru al-insaniyu, umur secara manusia, al-umru al-insani. Semuanya punya. Tapi maaf, umur manusiawi ini terbatas.
terbatas. Nggak usah ditulis, ini penjelasan. Nah, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang nomor satu ini ibu-ibu, umur manusiawi ini terbatas. Terbatas maksudnya apa? Ada batasnya, ada waktunya, tidak bisa dimanfaatkan untuk selamanya. Nggih apa nggih? Maka dari situ muncul satu hadis, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu. Kalau manusia meninggal dunia, terputus semua pahala amalnya. Gila bang Gi? Saya mau tanya, orang kalau sudah meninggal bisa sholat? Nggak bisa sholat, malah di sholat. Orang kalau sudah meninggal dunia bisa sodakoh? Nggak bisa. Orang kalau sudah meninggal dunia bisa bangun pesantren? Nggak bisa. Orang kalau sudah meninggal dunia bisa ngomong begini, Mas, sepurani yo mas, wingi aku seneng nyentak nang sampean lo mas, sampean ngapuro yo mas. Kalau sudah mati bisa? Lah terus nunggu apa? Minta maaf ke suami. Kudu nangis saya. Panjenengan lek nangis sing beler mripatin apa irunge? Saya tanya, lo terus nunggu apa? Minta maaf sama suami. Panjenengan tahu jawabannya? Nunggu hari raya. Astagfirullah, panjenengan kok ya pinter eram. Lah kok nunggu hari raya? Lah kalau ndak sampai hari raya kedisian mati pripun? Tapi umumnya begitu ya. Hari raya sungkem. Seket mari sungkem, suami njeluk, Dik, kopi, kopak kopi. Seket mari sungkem. Langsung gitu anyar maneh, Masya Allah. Nah sudah. Kalau manusia itu umur manusiawinya habis, tidak ada lagi amalannya. Bisa istighfar? Tidak bisa. Bisa tobat? Tidak bisa. Maka semua potensi pahala mandek. Berarti kesempatan panjenengan untuk mengumpulkan pahala sudah terputus, sudah berhenti, tidak ada lagi kesempatan. Gini apa nggih? Maka dari situ banyak ayat Al-Quran yang mengatakan, wa idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Artinya begini, sampai muncul ayat Quran Allah mengingatkan ketika salah seorang di antara mereka, mudah-mudahan bukan kita nggih, amin, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka mereka mengucapkan apa? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ke dunia walaupun cuma sebentar. Kembalikan ke dunia. Mereka minta kembali ke dunia, tujuannya apa? Mudah-mudahan saya bisa melakukan amal soleh yang kemarin saya tinggal. Jadi mereka mau balik ke dunia. Ya Allah, balik nang dunia. Ya Allah, tak jilbaban. Ya Allah, balik nang dunia. Ya Allah, tak sodakoh. Ya Allah, balik nang dunia. Ya Allah, pekarangan nombok gak tahu digarap, tak pindah surat wakaf. Ya Allah, balik nang dunia sebentar. Ya Allah, mau minta maaf kepada suami. Apa kata Allah Ta'ala? Kalla, wis telat, boten saged. Itulah umur yang kita bilang umurnya manusia. Ketika dia pindah ke alam kubur, masuk kuburan, jeret, loh kok sepi, loh kok sempit. Di sebelah cacing keluar. Di bawah kaki tiba-tiba ular berbisa muncul. Meripati di Cokotulo.
Tiba-tiba kala jengking datang di pinggir perutnya. Lewat. Takut. Disengat sama kala jengking. Masya Allah. Kok kayak film ya? Kayak film alam kubur ini ya. Nah sudah, itu Bu namanya umur manusia. Nomor berapa? 1. Yang dia terbatas dan masalahnya kita tidak tahu kapan batasnya itu berhenti. Faham betul? Nah, kalau ngomong umur manusia untuk bekal akhirat belum cukup, maka oleh Allah ditambahi 2 umur lagi. Tadi menurut Imam Qurtubi umurnya manusia ada berapa? 3. Yang pertama umur manusiawi, yaitu antara 60 sampai 70. Kalau umur yang itu habis, maka terputus semua amalan. Nah, tapi ingat, masih ada 2 umur yang tersisa. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi umurnya tetap berjalan. Walaupun orangnya sudah di bawah tanah, ditutup telisik, diide-ide, tuh kok ndukur, mas sing rapet penaan maneh. Yang di bawah bilang, ojo aku tak boleh. Ada enggak perempuan yang kalau suaminya meninggal, ikut nganter ke kuburan, terus nangis, bilang apa? Mas, aku tak melok. Ojo dipenging. Mas, aku melok. Langsung, itu mumpung tukang gali kuburnya belum pulang. Kayak ini pinggirnya pas. Jangan dilarang. Ojo dipenging. Wis jangan nggih, Mbak, monggo. Niki sak bolongan bareng napa didamelaken bolongan anyar? Atau kalau jamaah sudah mau pulang, dia tidak mau pulang, gelem mulai, aku dek kene, biarkan. Nanti menjelang adzan maghrib mulai dewi. Asli mulai dewi. Melayu keweden. Matahari mulai mau tenggelam, otomatis mulai dewi. Maka gak usah sosok aku melu. Aku ra gelem oleh, ya wis kene ae. Gak usah dipaksa. Lapo maksa wong ruwet. Wong ruwet nek arep mripat. Nah, sudah. Maka ibu-ibu sekalian, walaupun orangnya sudah di bawah tanah, tapi masih ada 2 umur yang tetap tersisa dan tidak akan terputus selamanya. Umur yang nomor 2. Nomor 2. Apa yang nomor 2? Al-umru al-ilmi. Kenapa, Bu? Al-umru al-ilmi. Umur secara ilmu. Gampangan pripun Ustadz? Ngeten. Nun sewu nggih. Masya Allah. Saya ini Bu lagi ngerintis bangun pondok. Masya Allah. Jadi setiap pengajian gak konsentrasi saya. Kepikiran tukang, kepikiran duit wis entek, kepikiran ibu dapur masak gak enek sayure. Masya Allah. Oh, ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Maka saya 1 sampai 3 tahun ke depan, insya Allah pengajian tak kurangi. Lah ini saya mau ngurangi jadwal di tempat lain. Lah kok kurma malah njaluk. Ya Allah. Di sini tak terima, saya sama yang lain diamuk-amuk. Sudah Bu, wis pokok yang penting donga dinunga nggih, saling mendoakan. Sudah begini, sampai mana tadi? Ya salah satu aja lah, ngomong kabeh malah gak kerumu. Sudah, al-umru al-ilmi, umur secara ilmu. Tak kasih contoh. Panjenengan mesti manduk-manduk. Oh iya Pak nih. Gitu loh. Mesti ada, oh iya, ternyata betul. Begini, saya ini Bu, bisa ngaji lulusan Iqra. Ngerti Iqra? Turutan itu loh Bu, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 5, Iqra 6.
Yang di belakang buku Iqra itu ada gambar bayang-bayang laki-laki pakai celana hitam, pakai jas hitam, pakai kopiah hitam, pakai kacamata, cekelan tungket. Roh power aja nih. Buku Iqra itu loh, Bu. Itu kan di belakangnya ada gambar laki-laki pakai celana hitam, pakai jas hitam, pakai kopiah hitam, pakai kacamata, berdiri cekelan tongkat. Siapa namanya? Pulang-pulang kembung kopi saya ini. Namanya Kiai Haji As'ad Humam. Yang nyusun Iqra. A-A-Ba, Ba-Ba-A, A-Ba-A, A-Ba-A, A-A-A, Bata-A, Ataba. Itu yang nyusun Kiai Haji As'ad Humam, almarhum. Sekarang pertanyaannya, beliau sudah wafat atau belum? Oh ya mak, sampun yang almarhum oh ya. Lah apa tak ceritani tadi ya? Beliau sudah wafat. Tapi saya mau tanya, setiap saya ngaji, setiap saya baca Quran, setiap saya menyampaikan Al-Quran, setiap saya sholat membaca Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, juz amma, ayat-ayat dan surat yang saya hafal, beliau kira-kira di kuburan sudah tidur, wis gak obah blas, wis gak lapo-lapo, keduman pahalanya napa mboten? Terbagi dari saya pahalanya atau tidak? Pertanyaannya, loh kok bisa? Orangnya sudah wafat kok pahalanya tetap mengalir? Nah, pinter adik-adik PAUD Melati, luar biasa. Kenapa pahalanya masih tersampaikan ke beliau? Itulah karena manfaat umur ilmu. Umur, orangnya wafat, tapi bukunya masih dipakai. Panjenengan inget gak? Zaman Pak Harto dulu. Piye penak zamanku toh. Di zaman Pak Harto tahun 80-an sampai awal-awal 90-an, bahkan lebih dari 80, sebelum 80-an. Itu Iqra menjadi program nasional. Menghapus buta aksara Al-Quran. Jadi Iqra itu dicetak oleh pemerintah sebanyak-banyaknya, didom ke pelosok negeri. Guru-gurunya dibikin pelatihan guru Iqra. Lalu gurunya dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Papua, dikirim ke Sulawesi, sampai Malaysia dan Thailand. Dibiayai oleh negara, dibayari, dikei pelatihan, diberangkatkan, pulang dikirim pakai uangnya negara. Itu semua pahalanya kembali ke siapa? Pak Harto plus Kiai Haji As'ad Humam, penulis Iqra. Nah, walaupun orangnya wafat sudah berpuluh tahun yang lalu, tapi sampai detik ini pahalanya tidak terputus. Meri napa mboten? Nah, maka panjenengan harus punya umur ilmu yang sama. Pripun carane? Mengajarkan ilmu, wong ya ora ngerti ilmu. Ngurui ngaji, wong ya ra iso ngaji. Terus bagaimana caranya? Ngajak kebaikan, boleh. Ngasih Quran, boleh. Dum-dum kitab Iqra, boleh. Yang paling gampang untuk panjenengan, besar kecilnya sesuai kemampuan masing-masing dengan ini loh Bu. Pakai fulus. Dengan fulus semuanya menjadi mulus. Tanpa fulus jadi mamfus. Fulus, panjenengan lihat. Di sebelah rumah ada TPQ. Ngajar ngaji anak-anak kecil. Umur 7 bulan. Belum ya? Belum. Berapa bulan berarti? Hitung bulan diurui apa? Umur 3 tahun. Mulai 3 tahun. 4 tahun. Ada di TPQ di sebelah rumah. Di RT panjenengan. Panjenengan keluarkan uang.
Atau panjenengan bikin kotak ditaruh kamar, dicemplungi setiap hari, terutamanya pagi, sedekah pagi, sedekah subuh, plung, 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 saeneke duit. Pas entuk emek 2000, bismillah 2000. Dalam hati apa? Ya Allah, mudah-mudahan besok tambah banyak. Besok dapat rezeki lebih, masukkan 5000. Oh, suami habis gajian, masukkan 10.000. Oh, alhamdulillah entuk arisan, masukkan 10 juta. Arisannya padahal 250. Begitu. Maka terus, nanti setelah 1 bulan, panjenengan buka celengannya. Masya Allah, emas 74 kg. Masya Allah. Kok tadi? Nah, sudah. Maka dengan itu ibu-ibu, panjenengan dihitung, dirapikan, ditulis RP sekian. Misalkan, dalam 1 bulan terkumpul 100.000. Panjenengan sedekahkan ke TPQ. Mas, iki aku ngewangi gawe TPQ. Gawe bayar gurune oleh, gawe tuku kitabe yo oleh, gawe tuku mejone nggih saged. Wis pokok aku ndompleng pahala. Saged boten? Besar kecilnya tergantung kemampuan masing-masing. Nggak harus sampai 1.000. Misalkan saulan mek kumpul mek 15.000, bismillah, ndak apa-apa. Mas, aku duweni mung sakmene. Aku nyumbang gawe TPQ panjenengan nggih Mas. Mudah-mudahan pahalane aku yo entuk. Boleh apa ndak? Contoh yang kedua. Tadi buku Iqra, yaitu Kiai Haji As'ad Humam. Panjenengan tahu Imam Nawawi? Tahu Imam Nawawi? Masya Allah, Imam Nawawi punya kitab-kitab yang terkenal. Salah satunya kitab Riyadhus Shalihin. Ada kitab hadis Arba'in Nawawi. Ada kitab zikir namanya Al-Azkar An-Nawawiyah. Pertanyaannya, kalau bisa jawab saya kasih hadiah haji tanpa antri, langsung berangkat tahun depan. Imam Nawawi wafat usia berapa? Ayo angkat tangan. Ini soalnya pinter bu. 40 tahun, kurang dikit. 4, jangan browsing. Lah kok searching di Google. Yang bisa jawab hadiah haji tanpa antri tahun depan dengan syarat mampu. Wis ikut tok syaratnya. Mampu ya, mampu. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah. Memang banyak pendapat. Ada yang mengatakan wafat di usia 52. Itu umur yang paling tua dari Imam Nawawi. Karena pendapat yang lain, Imam Nawawi itu ada yang ngomong wafat 44 tahun. Ada yang bilang 47 tahun. Ada yang bilang 50 tahun. Pendapat yang paling tua, wafatnya 52 tahun. Nah sementara pendapat yang nampaknya paling kuat itu Imam Nawawi wafat 44 tahun dalam keadaan belum menikah. Ayo, siapa mau jadi istrinya Imam Nawawi? Sudah meninggal ya. Nah, usia 44 tahun. Dan panjenengan tahu Imam Nawawi wafat di abad keberapa Hijriah? 676. Berarti abad ke-7 Hijriah. Sekarang abad keberapa Hijriah? 15. Berarti sudah 8 abad Imam Nawawi di alam kubur. Pertanyaannya, masih enggak nama Imam Nawawi disebut? Masih. Masih enggak ilmunya Imam Nawawi dipakai? Masih. Berarti pada umur yang kedua, umur ilmu, Imam Nawawi sudah wafat atau masih hidup? Dalam umur ilmunya, usia ilmunya masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Pahalanya masih mengalir atau tidak? Masih mengalir. Di Masjid Al-Ikhlas, Majelis Taklim Kurma membahas kitab Arba'in Nawawi yang diampu oleh Ustadz Nawawi Esos. Begitu. Ustadz Nawawi ngisi di sini. Materinya apa? Oh, Nasuhaihul Ibad. Nanti suruh ganti. Arba'in Nawawi. Nah, maka selama kitabnya masih dibaca, umur ilmunya masih hidup dan pahalanya terus
Mengalir. Bu, kepingin boten seperti Imam Nawawi. Nah, itu loh Bu, PR kita. Mumpung umur manusianya masih ada, cepet-cepet. Kita harus punya umur ilmu. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ketika manusia wafat, terputus semua amalnya kecuali berapa Bu? 3. Salah satu dari 3 itu au min ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau panjenengan pernah nyebar ilmu, Allah takdirkan ilmunya manfaat, ilmu itu terpakai sampai kapanpun, misalkan panjenengan wafat, maka pahalanya tetap mengalir, tidak terputus. Contoh, ilmu bikin kue basah. Mari mateng digerojok banyu. Kue basah. Wis mateng digerojok banyu. Ya ndak. Kue basah itu apa? Misalkan itu gorengan Ustazah. Ini kue. Masya Allah. Roti kukus, bikang, nogosari, lemper. Kok jadi lapar saya? Lengkap ya, lumpur, lemper, pastel, nogosari, bikang, ote-ote lagi. Itu gorengan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sudah. Terus begini, panjenengan punya ilmu bikin kue tadi. Ternyata teman pengajian panjenengan, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak. Pas di tempat kerja, ternyata di tempat kerja itu ada efisiensi pegawai. Maka suami teman panjenengan di PHK. Dalam keadaan anaknya masih sekolah semua. Ada yang di pondok, ada yang di kampus kuliah, ada yang masih TK. Sementara yang kerja cuma suaminya tok. Terus panjenengan ajari, Mbak, ngene Mbak, gelem gak Mbak tak urui gawe kue basah. Engko Mbak lek sampean wis iso gawe, engko tak ewangi dodolan. Nanti kita jual di majelis taklim kurma. Sing gak tuku ra oleh melu ngaji maneh. Nah, akhirnya dia bikin kue itu, Bu. Dia bikin kue tadi, qadarullah ternyata apa? Sukses. Dari suksesnya dia bikin kue basah, anaknya lanjut sekolah. Anaknya lulus kuliah, anaknya bisa mondok, sampai ilmunya anaknya kepake, sampai anaknya sukses, anaknya kerja. Jangan panjenengan kira pahala panjenengan berhenti. Boten. Dari ilmu bikin kue basah, yang dari ilmu tadi kuenya dijual, anaknya sekolah, anaknya sukses, anaknya jadi orang soleh, anaknya kerja, anaknya berhasil, panjenengan tetap dapat pahalanya. Mulane tabu ojo bikin nasi kuning, Mbak tak urui. Nasi kuning terlezat sealam jagat raya. Rawon umik saya bahel rawon atau abot rawon. Kadang-kadang dikandani pangga gak iso ya rawon ini. Sudah, bikin rawon. Enggak apa-apa. Kalau memang memungkinkan bisa bermanfaat untuk orang lain, kasih ilmu. Atau ilmu-ilmu yang lain. Misalkan ada anak kecil belum hafal surat Al-Fatihah, panjenengan kasih duit 5.000, leh tak kei fulus 5.000. Yang penting sampean ngaji Fatihah be aku. Selama Al-Fatihahnya anak itu dibaca terus, selama itu panjenengan dapat pahala. Itu umur yang nomor berapa, Bu? Namanya umur apa, Bu? Ilmu. Kalau menurut Nabi Muhammad, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau panjenengan bisa ngaji, melbu nang TPQ, aku wakof ilmu. Mboten saged bayar ibu, ra usah dibayar, sampean tak bayar. Nggak usah dibayar. Saya mau ngajar secara cuma. Maka di tempat kami, alhamdulillah, kami bikin di Kasembon itu SD gratis. Bukan SD.
mulai KB, keluarga berencana. KB, kelompok bermain. TK, sekarang SD masuk tahun keempat, gratis 0 rupiah. Seragame gratis, uang masuk gratis, SPP gratis, daftar ulang gratis, tas kita kasih gratis, bukunya dikasih gratis, pulang diantar sampai pintu rumahnya. 0 rupiah. Semuanya gratis. Nah, di tempat itu, Bu, ada jamaah kami yang pensiunan guru. Tapi awalnya sih sehat, sih seger buger. Dia bilang ke sekolahan, boleh enggak saya bantu ngajar? Kita bilang, lah dek gini duit enek, ra usah katik duit. Saya ngajar gratis. Kalau ngajar gurune wis akeh, aku tak rewang-rewang di sekolahan. Misalkan ada murid sing perlu ditangani khusus, aku tak ngewangi nyekel murid yang itu. Nah itu loh Bu, lah panjenengan ini kan mesti punya ilmu kan? Ada yang pensiunan guru? Nah panjenengan, angkat tangan, pensiunan guru. Banyak ya. Sekarang ngapain? Loh, ngaji keliling. Sesama pensiunan guru, cari rumah kosong yang tidak kepake, yang serem ada hantunya. Nah, panjenengan bikin les sekolah menjelang ujian gratis. Misalkan menjelang kenaikan kelas, menjelang semester, menjelang Eptanas. Nah, sesama pensiunan nih loh, ojo rasan-rasan dong. Ngerasani kepala sekolah, ngerasani MBG gak turun-turun. Nah, biar ilmu panjenengan manfaat, itu kan masih sehat-sehat. Kalau sekedar ngajar kan bisa. Ngajar anaknya orang, itu nempilingi. Nah, ngajar bikin. Atau yang sudah lulusan UMI. Ada enggak lulusan UMI? Banyak kan? Itu yo ndak usah digawe dewe. Misalkan rumah panjenengan garasinya luas, bikin TPQ metode UMI gratis. Terus bayarnya bagaimana? Loh gratis kok bayarnya bagaimana? Loh terus gurunya dibayari apa? Loh guru nih yang sudah sepuh-sepuh, yang awake masih sehat, ilmunya masih cukup, ngajar di sana. Seneng ngajar itu seneng Bu. Istri saya itu awalnya dipeksa sama umi saya, suruh ngajar di TK. Enggak mau. Bulat, tidak mau. Lama-kelamaan saya pun ikut maksa. Dilaposin di omah tok. Akhirnya mulai ngajar. Ternyata waktu ngajar Bu, bahagia ketemu anak cilik-cilik senam. Apa itu senam apa itu? Nah, SKJ apa? 98, 96 itu kan? Ternyata senang ketemu anak kecil dan itu bikin pikiran sehat. Kalau pikirannya sehat, panjang, gak mikir bojoku den dia. Iki mbek ibu-ibu dijak foto gak yo? Engko sing ngejak foto ayu, kepikiran karena Sip, nomor 2 umur ilmu. Yang itu Bu, panjang umur. Walaupun mungkin panjenengan sudah wafat, tapi ilmunya tetap manfaat, pahalanya tetap mengalir. Terakhir penutup, al-umru athari al-amali. Aduh ruwet teram. Al-umru athari al-amali. Umur bekas amal. Saya ulang, umur bekas amal. Nomor 1 tadi umur apa Bu? Umur manusiawi. Terbatas mboten? Terbatas. Nomor 2 umur apa Bu? Umur ilmu. Contohnya yang paling gampang orang Indonesia, Kiai Haji As'ad Humam, nulis buku Iqra, dibaca se-Indonesia. Maka sekarang ketika ada orang bisa ngaji lewat Iqra, tetap beliau dapat pahalanya? Tetap, padahal beliau sudah meninggal dunia. Apa kok pahalanya tetap mengalir? Itulah umur ilmu. Termasuk imam siapa tadi? Nah, nomor 3 umur dari bekas
amalan. Apa maksudnya? Panjenengan apal surat Yasin boten? Apal nggih? Surat Yasin. Ada dalam surat Yasin itu begini Bu, insyaallah panjenengan connect ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna, kami kata Allah. Nuhyil mauta, menghidupkan mereka yang sudah mati. Dihidupkan untuk apa? Ya untuk dibayari sama Allah. Maka aslinya Bu, mati itu tidak ada. Aslinya loh nggih. Mati itu apa? Cuma pindah tempat hidup. Awalnya hidup di alam arwah. Allah pindah hidup ke alam rahim. Saya kok khawatir. Panjenengan ini ngerungokne mboten sih? Faham mboten? Ibu-ibu yang di belakang faham mboten Bu? Nggih mboten usah jerit-jerit. Kayak tiang demo. Kula nggih mireng. Iki Ustaz kok greget nih situ ini ya. Dari alam arwah hidupnya pindah ke alam apa? Rahim. Dari alam rahim dilahirkan sama ibunya tetap hidup tapi pindah tempat, pindah ke alam dunia. Alam dunia selesai tetap hidup, hidupnya pindah ke alam barzakh. Nggih apa nggih? Dan begitu seterusnya. Saya mau cerita apa kok sampai sini tadi? Kenapa Allah hidupkan orang yang wafat? Untuk panen. Panen apa? Panen pahala, panen ganjaran, panen kebaikan dari ibadah yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Faham boten ibu-ibu? Faham boten bauti? Faham. Sekarang begini. Allah berfirman, kami menghidupkan orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Setelah itu apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan dari mereka. Apa yang Allah tulis? 2. Nomor 1, amalan mereka. Salate ditulis, posone ditulis, ngajine ditulis, sedekahe ditulis, silaturahime ditulis, senyumnya ditulis, duduk di majelis kurma ditulis. Tapi yang ditulis bukan cuma amalan. Ditambahi 1 sama Allah, wa atharahum, bekas dari amal mereka. Bekas itu artinya apa? Amalan mereka yang masih tersisa di dunia. Kalau boso gampang ibu wakaf, boso gampang ibu bangunan masjid, boso gampang ibu bangunan sekolah, boso gampang ibu sedekah jariyah. Faham boten? Begini, ada pembangunan masjid. Misalkan ini tempat majelis taklim kurma, nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Ini Masjid Al-Ikhlas akan mengadakan perluasan halaman sampai 1000 hektar ke bagian kanan. Enak poros 1000 hektar. Ya entek Kediri ya. Sudah? Maka saat itu Masjid Al-Ikhlas mengatakan, maka kami dari pengurus Majelis Taklim Kurma beserta beserta takmir Masjid Al-Ikhlas mengajak kepada jamaah untuk turut andil menyumbang. Maka saat itu Bu ojo titik sumbangan, iyu, ran, tari, jimpi. Lu kok ngerti? Di tempat saya itu ada jimpitan Bu. Di sini ada jimpitan itu. Oh ya sama ya. Nah, jangan ngersolo, tapi apa? Saeneke rezeki yang panjenengan anggap ora kanggo gawe liyane, bismillah. Yo aku melok nyumbang 50.000. Nah, selama bangunan itu terwujud, terus bangunannya manfaat, dari bangunan tadi mendatangkan kebaikan, maka panjenengan itu tetap dapat pahalanya. Itu umur nomor 3, bekas amalan. Nah, misalkan ada orang bikin sekolahan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Ternyata TPQ itu apa? Ini TPQ kemarin setelah hujan deras, ternyata atapnya jebol. Maka TPQ membutuhkan atap yang baru. Wah, panjenengan di rumah punya kayu.
Oh, telepon ketua TPK-nya, Mbak, iki lho di omahku enek bekas kayu reng biyen gawe bangun omah, lah kok bapake kedisian mati ya, Mbak. Gak situ bangun omah, Mbak, iki rengi tasik utuh. Lek panjenengan kerso, panjenengan betah, rengi dibeto mawon. Akhirnya dibangun. Nah, bekas dari amalan itu umur panjenengan yang nomor 3. Selama selama bekas amalannya masih kepake, bekas amalannya masih manfaat, maka pahala panjenengan tidak terputus. Paham boten? Nah, itu Bu ya. Itu jadi 3 usia manusia yang oleh Allah diberikan untuk kita. Umur yang pertama terbatas, umur nomor 2 dan nomor 3 umur yang selamanya bermanfaat. Yang kedua umur ilmu. Yang ketiga bekas dari amalan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bekas amalan itu pun oleh Allah dicatat. Ngoten nggih Bu? Itu yang dapat saya sampaikan. Memang saya sengaja tak entek ini pas jam 10 biar tidak ada tanya jawab. Kuatir lek raison jawab malah ngisini Ustad kok raiso jawab. Daripada konangan raison jawab, karuan gak usah tanya jawab. Ngoten nggih? Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan panjenengan panjang umur, mudahan panjenengan sehat walafiat, mudah-mudahan panjenengan istiqomah. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Aminnya biasa aja. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Mudah-mudahan rumah tangga panjenengan oleh Allah dijaga dari fitnah. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu, anak turun panjenengan oleh Allah dijadikan solihin dan solihat. Jauh dari dosa dan keburukan. Dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.